Perkenalkan, nama saya Demenandra Olivia Bangun dengan nomor absen 10 NPM 204 10 10 56. Akan menjelaskan mengenai bab 7. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin, scio, sayer, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Pengetahuan, secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifatnya yang sistematis dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkenalkan, nama saya Putri Regiana Nur Jamilah dengan NPM 204 10 10 95 dengan nomor absen 26. Di sini saya akan membahas perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena kembali pada jalan pikiran yang rasional, di mana setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Menurut Dekade, waktu menciptakan zamannya, di mana di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada zaman pra-Yunani, disebut juga zaman batu. Kenapa? Karena pada masa ini manusia memilih batu sebagai peralatan. Yang kedua yaitu ada zaman Yunani kuno, di mana pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu filsafat karena pada masa ini tidak mempercayai mitologi. Yang ketiga yaitu ada zaman abad pertengahan. Pada ilmuwan pada masa ini hampir semuanya adalah teologi. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah ancilla de alogia atau abdi agama. Yang keempat ada zaman Renais, di mana Renais ini adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan menjadi kebudayaan abad modern. Yang kelima yaitu ada zaman abad modern, di mana abad zaman modern ini ditandai dengan penemuan-penemuan bidang ilmiah. Yang keenam yaitu ada zaman kontemporer. Di sini zaman kontemporer itu tertera pada abad 20 dan seterusnya. Nah, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan teknologi canggih, teknologi informasi komunikasi yang mengalami kemajuan yang pesat. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kesehatan yaitu di zaman yang bisa menjaga atau digunakan untuk mengontrol kesehatan, seperti contohnya Halo Dokter dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Mungkin sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saila Jauhariatul Hiaro dengan NPM 204 101 060 dengan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Adapun nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek yang terkandung dari setiap sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. 2. Nilai kemanusiaan. Sila ini memberikan dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara beradab. 3. Nilai persatuan. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. 5. Nilai keadilan. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.
kelima, nilai dasar Pancasila merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK. Kaitannya IPTEK dengan ilmu kesehatan masyarakat yaitu 1. Membantu membangun sistem informasi rumah sakit secara luas. 2. Membantu dalam melakukan manajemen oleh perawat. Perkenalkan, nama saya Silvi Oktaviani Rahayu, NPM 20410101010. Saya akan menjelaskan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. 1. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu kala. Apakah ilmu bebas atau tidak? Menurut Surajiyo, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, 1. Setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Perkenalkan, nama saya Meitai Masari, NPM 204101058, nomor absen 12, akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, prioritas nilai yang berkembang dalam kehidupan menimbulkan pengaruh dalam cara pandang manusia, sehingga membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar tidak terjerumus ke dalam penentuan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif dari kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perlunya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Yang keempat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana dan penggunaan benda-benda teknologi yang dapat menggantikan peran-peran nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Yang pertama ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK. Yang ketiga ada sifat konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Pesan-pesan saya selama belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak sangatlah berkesan karena saya mendapatkan ilmu Pancasila yang sangat bermanfaat. Kesan-pesan saya selama belajar Pancasila, pembahasan cukup jelas, ada sesi tanya jawab yang menyenangkan, yang bisa membuat daya ingat bertambah, ilmu bertambah, dan totalitas untuk mengajar. Bapaknya pun cukup antusiasnya bagus sekali, semangatnya selalu tinggi. Semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih. Pesan dan kesan saya selama belajar Pancasila bersama Bapak yaitu materi mudah dipahami, penjelasan yang Bapak sampaikan mudah dimengerti, juga semangatnya Bapak menjadikan saya semangat untuk belajar Pancasila. Terima kasih. Pesan kesan saya selama belajar pendidikan Pancasila di 1 semester ini sungguh berkesan karena setiap pertemuannya pertanyaan-pertanyaan mahasiswa selalu dijawab secara rinci.
Kesan-pesan saya selama belajar bersama Bapak, saya menjadi lebih mudah memahami materi karena Bapak memaparkan materinya dengan sangat jelas dan rinci, baik itu dari YouTube maupun ketika virtual meeting. Terima kasih.